Tenggelamkan kapal-kapal itu. Illegal fishing. Ada 556 kapal yang sudah ditenggelamkan. Kemarin dideklarasikan menjadi calon presiden. Mungkinkah Bu Susi bisa menjadi presiden alternatif? Bagaimana koruptor? Mungkinkah akan ditenggelamkan juga? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, mengenang Ibu Susi Pujiastuti yang telah menenggelamkan kapal sebegitu banyak. Ada 556 kapal. Kalau kriterianya sih banyak pada waktu itu. Kita lihat bahwa 556 kapal itu terdiri dari 320 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal berbendera Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, Papua Nugini 2 kapal, RRT 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal. Semuanya temanya adalah illegal fishing. Kemarin muncul deklarasi, yaitu Bu Susi menjadi calon presiden. Ini guyonan atau serius, atau memang ada kemungkinan terpilih menjadi presiden? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa. Apakah Ibu Susi Pujiastuti sebagai salah satu orang yang diharapkan menjadi presiden dan terpilih nantinya, atau hanya sebuah hiasan figuran dalam proses politik ini? Pertama kita baca di Detik. Nasdem sarankan Susi buka komunikasi politik jika ingin maju calon presiden. Ini sesudah komentarnya, ya Nasdem kan sudah memunculkan 3 bakal calon presiden, Mas Anies, Mas Ganjar, sama Pak Jenderal. Jadi ya silahkan membangun komunikasi politik. Sangat mungkin nanti misalkan bla 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 bla. Selanjutnya muncul juga di Detik, di berita lain, muncul deklarasi Susi Capres 2024. Partai Demokrat bicara soal rekam jejak. Partai Demokrat memberikan apresiasi bahwa beliau adalah mempunyai rekam jejak yang sangat baik, yang berpotensi atau berpotensial berlaga pada 2024. Tenggelamkan, nah, itu yang menjadi sesuatu. Selanjutnya kalau membaca di Kompas, Kopi Susu, deklarasi dukung Susi Pujiastuti maju Pilpres 2024. Ini kita lihat bagaimana suasananya. Ayo, dari 3 berita tadi pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir saja, nanti yang pertama dan kedua sebagai pendukung. Jakarta, Kompas.com, komunikasi pendukung Ibu Susi, Kopi Susu. Wah, judulnya asik ya, Kopi Susu. Komunitas pendukung Ibu Susi, Kopi Susu mendeklarasi mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti maju pada Pilpres 2024. Yang judulnya tadi kan, Kopi Susu deklarasi dukung Susi Pujiastuti maju Pilpres 2024. Ayo kita lanjutkan. Deklarasi ini digelar di Geraha Ardea Garini, Jakarta Timur, Minggu kemarin. Acara ini dihadiri sekitar 150 relawan yang berasal dari berbagai daerah, jadi tidak cukup dari satu tempat. Pada hari ini izinkan kami mendeklarasikan keberadaan komunitas kami. Dengan ini mendeklarasikan komunitas Kopi Susu sebagai
langkah konkret kami dalam mengenalkan sosok Ibu Susi sebagai salah satu alternatif calon pemimpin di masa depan. Itu kata mereka. Ketua Panitia Acara Kopi Susu, Firawati, menjelaskan pihaknya melihat Susi Pujiastuti sebagai sosok yang ideal dan tegas. Selain itu, Firawati menepis kalau komunitas ini dibiayai pihak tertentu, termasuk oleh Susi Pujiastuti. Jadi tidak ada pembiayaan itu. Oligarki dia enggak suka, polarisasi dia enggak demen. Kita pengennya seperti itu, berniat memajukan Ibu Susi sebagai calon presiden. Firawati juga mengatakan Kopi Susi akan mencoba memperkenalkan kembali Susi Pujiastuti yang pernah menjadi menteri. Menurutnya, Susi adalah calon alternatif presiden dan patut dipertimbangkan. Dari gerakan ini, dari gerakan Ibu Susi pas jadi menteri melihat memandang jauh ke depan untuk Indonesia sendiri. Sementara itu, Susi Pujiastuti yang hadir di lokasi deklarasi menghargai apa yang para anggota Kopi Susi lakukan. Meski demikian, Susi menyebut tidak rasional jika mengusung dirinya maju Pilpres 2024. Pecinta masa depan negeri. Kalimat yang terakhir kata Bu Susi adalah tidak rasional mengusung Bu Susi sebagai Capres 2024. Mengapa? Ya karena kita pahami Bu Susi tidak mempunyai partai politik, para pendukung, maksudnya relawan. Kopi Susi juga tidak mempunyai partai politik. Kalau begitu bagaimana? Pecinta masa depan negeri. Perpolitikan itu memang berawal dari partai politik. Salah satu tugas partai politik di dalam teori politik yaitu melahirkan kader-kader. Namun terkadang partai politik itu tidak melahirkan mulai awal, tetapi ada para orang-orang hebat di negeri ini selanjutnya diambil, diberi baju, selanjutnya menjadi kader, diberi label kader partai politik tersebut, yang akhirnya beliau bisa menjadi sesuatu bagi negeri ini. Akhirnya secara tidak langsung kader itu ada yang mulai awal, ada yang di tengah jalan. Namun bagaimana tentang Bu Susi yang sudah menenggelamkan 556 kapal, mungkin lebih, ini yang terhitung pada awal pelantikan sampai sekitar pertengahan 2019. Kemungkinan masih ada lagi yang belum disampaikan. Pecinta masa depan negeri, 556 kapal yang ditenggelamkan tidak cukup dari satu negara, sehingga melihat dari sini maka ini tidak diskriminasi terhadap satu negara. Taruhlah misalkan negara itu adalah negara yang ada kontra dengan Indonesia atau ada yang sangat dekat dengan Indonesia. Pokoknya ada illegal fishing dan tertangkap, tenggelamkan. Coba bayangkan kalau hal itu dilaksanakan untuk seluruh koruptor. Jadi kan illegal fishing itu kan orang-orang yang berbuat jahat untuk negeri ini, kekayaan alam di negara kita, maksudnya di lautan, itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak pernah menyemai benih, tahu-tahu mengambil, padahal dia tidak mempunyai hak apapun. Maka tenggelamkan, kata Bu Susi. Dan itu terjadi. Seandainya para koruptor ditenggelamkan seperti Bu Susi, maka sungguh negeri ini
Apa hubungannya dengan kader? Maksudnya partai politik wajib mempunyai kader, wajib menghadirkan kader sebagaimana dalam teori politik. Potensial sebetulnya sebagaimana yang disampaikan oleh Partai Demokrat pada nomor 2 tadi, bahwa ini adalah orang yang sangat potensial menjadi pemimpin meskipun tidak mempunyai partai politik. Nasdem pun juga, waduh, ini masalahnya adalah kami sudah selesai di dalam proses mencari bakal calon presiden, sehingga kelihatannya kalau lewat pintu Nasdem, Partai Demokrat untuk nomor 1 sulit. Kalau untuk nomor 2 mungkin. Bagaimana partai-partai yang lain? Hai partai-partai lain yang sampai sekarang belum memutuskan siapa yang menjadi bakal calon presidennya, apakah Koalisi Indonesia Bersatu atau Semut Merah ataupun yang lain. Selama ini Bapak Ibu, saudara-saudara belum menampilkan siapa yang capres kan? Ya, kemungkinan Bu Susi adalah salah satu alternatif. Namun mungkin kalian merasa, oh ini kan orang yang belum pernah aktif di kami, maka ya sulit. Pecinta masa depan negeri, itulah yang kemungkinan terjadi. Namun 556 kapal yang ditenggelamkan merupakan modal ketegasan seorang bakal calon presiden. Relawan Kopi Susu merupakan kelompok yang mempunyai visi masa depan, namun tidak boleh hal ini didiamkan. Harus ditawarkan kepada teman-teman partai politik atau gabungan partai politik yang sampai hari ini belum memutuskan siapa bakal calon presidennya. Apalagi kalau ngomong negeri ini kan sebetulnya membutuhkan orang yang bebas dari kepentingan. Yang paling penting, yang paling prinsip, dia bisa memimpin negeri ini dan mengamankan semua aset negara, sehingga mereka tidak terjerumus dalam proses politik yang ada, dan sang pemimpin lebih nyaman bekerja dan mengerjakan apa yang jadi tugasnya. Pecinta masa depan negeri, ketua partai politik kalau di negara seperti Amerika relatif jarang, sepertinya bahkan tidak pernah menjadi calon presiden. Ya, di negeri kita saja sering ketua partai politik menjadi modal untuk menjadi capres atau cawapres ataupun menteri. Adapun di negara Amerika yang belajar demokrasinya lebih senior daripada Indonesia, itu relatif jarang terjadi, bahkan tidak pernah. Maka menurut saya, seandainya teman-teman partai politik menangkap pesan bahwa ada sesuatu kebaikan dari Bu Susi, dilihat dari perjuangan selama ini, selama menjadi menteri, maka it's okay. Mungkin ada sebagian yang melihat dalam hal, tapi kan pendidikannya Bu Susi bagaimana? Ya, kalau dalam hal setiap calon kan memang ada plus minusnya ya. Selama misalkan, saya juga tadi belum melihat ya, mungkin para netizen ini juga bisa berkomentar bagaimana tentang pendidikannya. Namun di luar itu semuanya, bahwa 556 kapal sudah ditenggelamkan, dan ini menunggu untuk menenggelamkan para koruptor dan menenggelamkan orang-orang yang jahat untuk negeri ini. Semoga teman-teman partai politik mendengarkannya, bahwa ada emas berlian yang kemungkinan menjadi salah satu alternatif. Namun kalau tidak diambil, minimal semangat perjuangannya untuk menenggelamkan illegal fishing bisa menjadi motivasi para calon presiden 2024. Minimal partai politik ataupun gabungan partai politik melihat sebuah figur ideal
menjadi pemimpin 2024. Semoga relawan Kopi Susu tetap berjuang menawarkan alternatif ini, dan terakhir nanti seluruh rakyat Indonesia, seandainya sudah ada siapa yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, pilihlah yang terbaik. Orang-orang yang bisa menyelamatkan negeri ini adalah yang diharapkan oleh negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.